Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan. Ini cara membuat snack pisang buntel namanya. Cocok banget untuk isian snack box maupun snack untuk keluarga. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan untuk bahan isiannya. Ini aku menghaluskan 6 buah pisang kepok ya, yang sudah matang. Dihaluskan dengan menggunakan garpu aja seperti ini. Kemudian kalau sudah halus, siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan margarin, lalu masak ya hingga margarinnya ini mencair dengan menggunakan api yang sedang aja. Nah, jika margarinnya sudah mencair, kemudian masukkan pisang kepok yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian juga tambahkan di sini dengan 60 gram keju parut. Tambahkan juga di sini dengan 4 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya, jika kurang manis boleh ditambahkan ya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian. Lalu masukkan 50 gram susu. Ini boleh menggunakan susu kental manis yang diseduh ataupun susu UHT. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kemudian di sini masak terus dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga airnya itu menyusut. Lalu di sini supaya gurih juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, juga setengah sendok teh vanili supaya aromanya bisa wangi. Masak terus dengan diaduk hingga airnya menyusut, kemudian hingga menjadi kalis ya untuk pisangnya. Penggunaan apinya sekali lagi gunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, nanti takutnya akan cepat gosong di bagian bawahnya. Nah, ini sudah menjadi kalis seperti ini. Kemudian angkat lalu matikan apinya dan dinginkan. Oke, selanjutnya aku akan membuat resep untuk kulit. Bahan kulit A di sini ada 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan dengan 80 gram margarin, boleh menggunakan butter ya. Jadi sesuaikan lagi dengan selera dan juga budgetnya. Nah, ini karena low budget, jadi di sini aku menggunakan margarin biasa aja. Kemudian aduk hingga bergerindil seperti ini atau bergumpal. Setelah bergumpal, lalu uleni hingga menjadi kalis. Jika masih agak kelembekan, boleh ditaburi dengan tepung sedikit aja. Nah, ini sudah pas ya untuk adonannya. Kemudian juga udah kalis. Kalau sudah kalis seperti ini, kemudian sisihkan, pindahkan ke wadah lain. Nah, selanjutnya aku akan membuat untuk bahan kulit B. Ada 100 gram tepung terigu, sama ya, takarannya 100 gram. Hanya di sini margarinnya aku menggunakan 20 gram aja. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan ragi roti sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan juga dengan 50 ml air. Ini aku menggunakan air matang. Lalu setelah itu uleni hingga menjadi kalis. Penggunaan airnya, jika kurang bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya supaya tidak kelembekan. Dan untuk tepung terigunya semuanya sama ya, aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Oke, setelah semuanya selesai untuk bahan kulit A dan kulit B seperti ini, kemudian masing-masing akan aku bagi dengan berat kurang lebih 50 gram ya antara kulit A dan kulit B nya. Oke, setelah semuanya dibikin dengan berat yang sama ya, 50 gram menjadi 6 bagian. Kemudian ambil yang adonan kulit B yang tepung terigu. Lalu untuk adonan kulit A yang margarin itu diletakkan di bagian tengahnya. Bentuk menjadi bulat, lalu setelah itu baluri dengan menggunakan atau celupkan ke minyak sayur. Yang tujuannya supaya kulitnya nanti tidak rapuh dan tidak mudah robek saat ditipiskan. Lakukan hingga semuanya selesai.
Untuk isiannya di sini aku bikin dengan berat 60 gram ya masing-masing. Oke, setelah semuanya sudah selesai dan sudah dicelupkan ke minyak sayur, kemudian pipihkan perbulatan seperti ini dengan menggunakan rolling pin ya. Nah, kalau sudah dicelup dengan menggunakan minyak sayur itu gampang banget ya dipipihkan dan tidak mudah robek. Kemudian lipat ke dalam seperti ini, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Pipihkan kembali dan lipat lagi 2 kali ya untuk melipatnya. Kemudian pipihkan memanjang hingga tipis ya. Selanjutnya pipihkan memanjang ya, dan juga tipis. Untuk lebarnya sesuaikan dengan lebar isiannya, kemudian bagi menjadi 2 seperti ini. Setelah itu letakkan untuk adonan isian di tengahnya, kemudian gulung. Aku dalam membuat resep ini terinspirasi ya, karena waktu itu aku masuk ke salah satu toko oleh-oleh di Jogja dan itu ada menu barunya. Di sana kalau nggak salah namanya whey buntel ya. Nah, ini karena ini hasil daripada kreasi resep dari aku sendiri, maka aku beri nama pisang buntel aja untuk snacknya ini. Nah, lakukan semuanya, pisangnya dibuntel di dalamnya atau digulung di dalamnya seperti ini hingga selesai. Jika kalian bertanya, ini sama ya dengan bolen pisang, aku menjawabnya mungkin sedikit berbeda ya, karena dalam resepnya kalau pisang buntel ini aku menggunakan ragi dan juga kulitnya aku celupkan terlebih dahulu ke minyak sayur. Nah, ternyata mencelupkan adonan ke minyak sayur itu membuat adonannya itu lebih mudah dipipihkan dan tidak mudah retak, tapi bisa membuat adonannya itu menjadi sangat tipis dan berlapis nanti di hasil akhirnya. Kalian ikuti ya untuk cara melipatnya seperti yang aku contohkan. Jadi dilipat 2 kali, kemudian baru dipipihkan. Jika agak lengket, boleh ya ditaburi dengan tepung tipis-tipis aja. Kalian juga bisa dikurangi aja untuk beratnya jika suka yang gulungannya kecil-kecil, mungkin per kulit itu 20-20, jadi nanti totalnya 40 gram. Itu juga boleh, jadi sesuaikan aja ya untuk besar kecilnya dengan selera kalian. Nah, kalau sudah semuanya selesai digulung, letakkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper seperti ini. Untuk ukuran loyangnya 7 kali 23 cm ya. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya masuk. Oke, ini akan aku lakukan membuntel atau menggulung pisangnya hingga semuanya selesai terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam loyang, kemudian di bagian atasnya akan aku olesi atau bagian permukaannya ya, dengan menggunakan kuning telur tipis-tipis aja. Nah, yang satu loyang itu aku menggunakan loyang kecil ya, karena isian pisangnya itu tadi kurang. Jadi kalau menggunakan ukuran yang besar nanti kulitnya sisa banyak, jadi aku bikin size yang kecil-kecil. Ini juga bisa banget untuk menambah apa ya istilahnya, menambah menu kalian untuk membuat snack ya, supaya tidak bosen dengan menu snack yang itu aja. Coba dikreasikan olahan pisang ini menjadi pisang buntel. Mudah-mudahan bisa menjadikan ide jualan
yang menguntungkan. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, kemudian oven ya, selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat. Nah, ini sudah matang. Kalau sudah, selagi masih panas, langsung olesi permukaannya dengan margarin tipis-tipis supaya mengkilat. Nah, kalau sudah, kemudian tunggu hingga dingin. Baru setelah dingin nanti bisa dikemas. Nah, ini kalau sudah dingin seperti ini ya hasilnya, sangat cantik banget. Ini untuk di bagian permukaannya itu garing ya kulitnya. Nah, sebagai pemanis untuk pengemasannya aku letakkan ke dalam plastik yang ada perekatnya seperti ini. Untuk ukuran plastiknya yaitu 7 x 18 cm. Lakukan ke semuanya hingga selesai. Kalau tidak mau di plastik, boleh juga langsung dimasukkan ke dalam plastik mika. Jadi nanti satu plastik mika itu diisi mungkin 4 atau 3, sesuaikan aja dengan selera kalian. Harga jualnya sendiri ini kisarannya ya, yaitu 3 ribuan. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini sudah aku berikan stiker juga supaya lebih manis, dan yang kecil-kecil pun juga cantik. Ini aku akan coba satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur daripada kulitnya. Jadi kulitnya itu lembut dan juga berlapis. Nah, itu lihat ya kalian, kulitnya rapuh, jadi sedikit rapuh sehingga pada jatuh ke bawah. Nah, ini ya, kalian bisa lihat kulitnya berlapis seperti ini, dikombinasikan dengan rasa pisang dengan keju yang enak tentunya. Untuk ketahanan daripada kue ini bisa bertahan 3 hari ya maksimal, karena kan kita tidak menggunakan bahan pengawet apapun, jadi tidak bisa bertahan sampai lama. Kalau mau untuk ide usaha partai besar, boleh ya ditambahkan dengan bahan pengawet. Oke, demikian tadi untuk resep dari aku. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan snack dari pisang kepok kuning. Ini bisa banget sebagai ide jualan. Namanya pastel pisang. Bahannya sederhana tapi tampilan dan rasanya luar biasa. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kemudian siapkan panci, lalu berikan 1 sendok makan margarin ya. Ini masak margarinnya hingga meleleh. Lalu di sini aku siapkan 10 buah pisang kepok kuning yang sudah aku potong dadu kecil seperti ini. Masukkan ya. Dan di sini juga akan aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini sebanyak 3 sendok makan. Atau sesuaikan dengan selera, jika kalian suka manis boleh ditambahkan. Nah, masak terus hingga pisangnya ini menjadi agak sedikit coklat gitu, supaya matang ya. Kalau sudah, kemudian dinginkan. Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit pastelnya. Ada 200 gram tepung terigu. Di sini kebetulan aku menggunakan yang pro rendah. Lalu setengah sendok teh garam dan juga 80 gram margarin. Nah, usahakan untuk margarinnya ini yang dari kulkas ya, supaya margarinnya itu dingin. Nah, kemudian aduk hingga berbulir. Kalau sudah berbulir, kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Dan juga di sini terakhir aku akan masukkan air es. Untuk penggunaan air es yaitu kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Jadi air dingin yang aku simpan di kulkas. Kemudian setelah itu akan aku ulen hingga bisa dipulung. Tidak perlu sampai elastis ya, hanya bisa dipulung aja.
Jika teksturnya sudah lembut seperti ini dan juga bisa dipulung, kemudian akan aku bagi ya untuk adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan, lakukan hingga semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai dibikin bulatan seperti ini, kemudian akan aku tutup dan aku istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit seperti ini, kemudian akan aku pipihkan ya masing-masing dan akan aku berikan isian pisang tadi dan juga coklat meses. Nah, ini pipihkan 2. Lalu nanti yang satu akan aku isi dengan isian topping pisang juga coklat. Nah, kurang lebih untuk pisangnya ini 1 sendok makan ya. Letakkan aja untuk pisangnya di bagian tengahnya. Nah, pastikan untuk pisangnya ini sudah benar-benar dingin ya, supaya tidak lembab. Jadi nanti untuk kulitnya itu saat dipipihkan, saat dibentuk, maksud aku tidak rawan sobek. Nah, kemudian tambahkan meses atau coklat. Nah, bentuk segitiga untuk isiannya, kemudian tutupkan. Nah, kalau sudah ditutupkan seperti ini, tinggal ditekan, dibentuk segitiga ya, sesuai isian yang ada di tengahnya tadi. Kalau sudah, kemudian pinggirannya akan aku potong supaya tidak terlalu lebar. Oke, selanjutnya akan aku cubit ya untuk di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi untuk bagian pinggirnya itu agak ditekan supaya isiannya itu tidak gampang keluar. Nah, cubit seperti biasa kalau kita membuat pastel. Nah, ini aku sarankan untuk mencubitnya lebih baik tidak menggunakan sarung tangan ya, karena kalau pakai sarung tangan itu hasilnya cubitannya gede-gede. Karena ada plastik itu ya, jadinya susah untuk mencubit yang kecil-kecil. Nah, oke, lakukan ke semua bulatan hingga selesai ya. Nah, kemudian letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan plastik supaya nanti tidak lengket aja di loyangnya. Nah, lakukan kembali, pipihkan adonan. Kemudian setelah pipih akan aku isi dengan meses dan juga pisang di bagian tengah, lalu bentuk menjadi segitiga. Untuk isiannya juga harus sudah dibentuk segitiga ya, supaya nanti kulit bagian luarnya itu bisa mengikuti dengan gampang gitu. Nah, ini tutupkan, kemudian agak ditekan bagian pinggirnya, lalu juga bentuk untuk bagian kulitnya itu juga menjadi segitiga seperti ini. Ini agak ditekan ya untuk bagian tepinya supaya rapat. Oke, untuk kelebihan kulitnya akan aku potong sedikit. Nah, lalu cubit ya untuk bagian pinggirnya. Dan sebaiknya kalau sudah selesai bikin seperti ini, lalu diamkan terlebih dahulu di dalam freezer selama kurang lebih 20 menitan ya, supaya nanti tidak gampang robek untuk kulitnya. Tapi jika kalian tidak ada freezer, boleh ya setelah seperti ini dicubit, tidak perlu diistirahatkan, langsung goreng aja tanpa diletakkan di dalam wadah. Karena kadang kalau tidak di freezer itu nanti saat diambil dari loyangnya seperti ini rawan banget untuk robek. Jadi lebih baik aku sarankan
disimpan di freezer terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah aku simpan di freezer, kemudian langsung aja digoreng di minyak panas ya. Ini dalam keadaan setengah beku, tapi tidak apa-apa. Pastikan minyaknya panas terlebih dahulu. Kemudian ciprat-cipratkan ya minyaknya ke bagian permukaannya seperti ini, atau siramkan. Nah, itu lebih semua orang paham ya. Kemudian setelah itu dibalik, tujuannya disiram-siramkan di bagian permukaannya supaya tidak beruntus gitu ya, atau istilahnya ada lubang-lubang di bagian permukaannya, jadi supaya mulus. Untuk minyak panasnya itu harus disiram-siramkan. Nah, setelah berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk hasil penggorengannya itu sangat mulus ya, tidak ada yang beruntus di bagian permukaannya seperti ini. Jadi perhatikan tips yang aku bagikan, masukkan ke dalam minyak panas, lalu gunakan api yang sedang cenderung kecil, kemudian siram-siram bagian permukaannya supaya hasilnya nanti bisa mulus untuk pastel pisangnya. Oke, kalian bisa lihat ya untuk bagian dalamnya. Untuk bagian isinya itu sangat legit dan juga manis ya, dari coklat dan juga pisang. Kemudian di bagian kulitnya itu renyah dan juga gurih. Ini pas banget sebagai ide jualan. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harga di 2.000 sampai 3.000 rupiah, dan juga ini bisa frozen food ya. Kalau mau frozen food silahkan goreng setengah matang, baru setelah itu disimpan di freezer. Kalau mau memakan atau menyajikan baru digoreng garing. Nah, untuk daya tahannya sekali lagi kurang lebih bisa bertahan 3 sampai 4 harian di suhu ruangan. Kalau di freezer tentunya bisa bertahan sampai 1 bulan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara mengolah pisang menjadi ide jualan, yaitu namanya pastel pisang. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack premium dari bahan yang sederhana. Ini namanya bolu spong lipat, bisa banget untuk ide jualan. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 4 butir telur yang suhu ruangan ya. Kalau masih dingin atau keluar dari kulkas, biarkan terlebih dahulu hingga suhunya menjadi suhu ruang. Nah, ini akan aku pecahkan ke 4 butir telurnya. Kemudian di sini akan aku mixer ya, dengan aku tambahkan 1 sendok teh SP atau pelembut. Kalian bisa menggunakan ovalet maupun TBM. Kemudian di sini juga aku tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu aku mixer dengan aku tambahkan gula pasir ya, sedikit demi sedikit. Untuk gula pasirnya ini sebanyak 60 gram. Mixer hingga menjadi putih dan kental, kurang lebih 7 menitan. Menggunakan speed yang tinggi. Nah, setelah berwarna putih pucat seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan kering. Jadi di sini aku tambahkan 80 gram tepung terigu, kemudian 10 gram tepung maizena, lalu juga sejumput garam. Mixer kembali hingga tercampur rata dengan menggunakan kecepatan medium. Jangan over ya, untuk memixernya secukupnya saja. Oke, setelah tercampur seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan margarin cair kurang lebih sebanyak 60 gram. Pastikan untuk margarinnya sudah suhu ruangan ya. Lalu aduk balik menggunakan spatula.
Terakhir aku tambahkan dengan perisa pandan. Lalu setelah itu aduk kembali dengan menggunakan spatula. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi ovennya di sini sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, siapkan cup kertas ya. Ini yang berdiameter 8 cm. Kemudian masukkan adonan kurang lebih 30 gram. Itu kalau pakai sendok makan kurang lebih 3 sendok makan ya. Lalu hentak-hentakkan. Lakukan hingga semuanya habis. Untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 12 dengan masing-masing beratnya 30 gram. Oke, selanjutnya akan aku oven. Untuk mengovennya cukup sebentar aja, 15 menit dengan suhu 170 derajat menggunakan api atas dan bawah. Selanjutnya aku siapkan bahan topping, ada 100 gram whipped cream bubuk yang aku tambahkan 200 ml air es ya. Ini aku mixer hingga menjadi kental seperti ini. Nah, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, dan ini sudah matang. Kemudian angkat, siapkan kertas roti kukus ya. Kemudian ini akan aku keluarkan dari cupnya. Jadi untuk yang bagian atas itu di bawah seperti ini. Kemudian supaya berbentuk lipatan aku tekan menggunakan rolling pin yang ukuran kecil seperti ini. Posisi masih hangat ya. Nah, ini aku letakkan di loyang seperti ini dan biarkan hingga dingin. Nanti kalau sudah dingin akan terbentuk cekungan dengan sendirinya. Sekali lagi pastikan untuk bolunya atau spong bolunya itu masih dalam keadaan dingin saat melipat seperti ini. Menekannya pelan-pelan aja, jangan bertenaga. Oke, ini aku letakkan di dalam loyang. Jadi kalau masih hangat memang belum terbentuk ya, tapi nanti kalau sudah dingin akan terbentuk sendirinya, membentuk cekungan. Untuk penggunaan kertas cupnya itu pastikan yang dilapisi dengan menggunakan kertas minyak ya, jadi agak glossy gitu di bagian dalam supaya tidak nempel. Nah, lakukan kesemuanya hingga selesai. Jadi ini bolu lipatnya unik banget. Dan juga cantik tentunya, belum banyak yang jual. Setelah semuanya selesai dibentuk cekung seperti ini, biarkan dingin. Kalau sudah dingin, kemudian di bagian tengahnya akan aku berikan isian whipped cream tadi. Dan kalian bisa lihat ya, kalau sudah dingin itu tidak akan kembali ke bentuk yang semula, jadi tetap cekung seperti ini. Nah, ini aku isi. Kalian bisa lihat sendiri, tetap cekung. Sekali lagi tipsnya saat membuat lipatan itu pastikan bolunya masih dalam keadaan hangat. Kalau sudah dingin nanti takutnya tidak akan terbentuk cekungan dan juga rawan patah ya kalau sudah dibiarkan dingin. Oke, isi semuanya ya dengan menggunakan whipped cream hingga semua selesai. Nah, karena tampilannya yang unik walaupun dari bahan yang sederhana, tapi tetap aja ini menjadi snack premium. Untuk harga jualnya kalian bisa jual ya, untuk per satunya ini kisaran di 4.000 sampai 5.000 karena ini lucu, unik dan juga cantik. Nah, sebagai topping di bagian atasnya supaya tidak pucat, itu bisa ditaburi dengan choco chip atau mungkin dengan meses. Nah, karena aku punya buah ceri kering, jadi di sini juga aku tambahkan dengan buah ceri kering di atasnya.
Nah, untuk di suhu ruangan ini bisa bertahan 2-3 hari ya. Buat kalian yang ingin jadikan ide jualan, ini juga bisa disimpan di kulkas. Saat mau dijual baru dikeluarkan dari kulkas, diangin-angin terlebih dahulu hingga suhu ruangan. Nah, cara pengemasannya silakan sesuaikan aja dengan selera ya. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya sangat unik dan juga lucu, walaupun dari bahan sederhana tapi bisa menghasilkan snack yang premium. Ini rasanya lembut banget dan juga manisnya pas ya. Jadi dikombinasi dengan whipped cream itu tidak terlalu enek dan tidak juga kemanisan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.